Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Tinggalkan Liverpool, Naby Keita merapat ke Leicester. Sosok Naby Keita dilaporkan bakal angkat kaki dari Liverpool di musim panas nanti. Sang pemain kabarnya akan merapat ke Leicester City saat bursa transfer dibuka. Brendan Rodgers dilaporkan tertarik dengan sosok Keita. Rodgers diberitakan ingin mencari gelandang baru di musim panas nanti, agar permainan The Foxes jadi lebih hidup. Sang gelandang dinilai punya kemampuan di atas rata-rata, dan itu membuat ia tertarik memboyong Keita ke King Power Stadium. West Ham akan lakukan segalanya demi dapatkan Lingard dari MU. Sekilas keputusan West Ham tampak ceroboh ketika merekrut Lingard, tetapi ternyata terbukti tepat. Sejauh ini performa Lingard masih sesuai ekspektasi, bahkan lebih. Mungkin karena tekanan yang lebih ringan, Lingard bisa bermain lebih lepas di West Ham. Dia juga rajin mencetak gol-gol penting untuk membantu tim meraih kemenangan. Kini melihat Lingard yang melampaui ekspektasi, West Ham ingin mengubah statusnya jadi pembelian permanen, bukan hanya pinjaman. Masalahnya, Manchester United tidak akan membuatnya jadi mudah begitu saja. Manchester United mustahil bajak Manchester League dari Juventus. Setan Merah dilaporkan mengincar beberapa bek top Eropa, salah satunya adalah bek muda Juventus Manchester League. Namun Fabrizio Romano mengklaim nyaris mustahil bagi MU untuk mendapatkan jasa The League. Pasalnya sang bek punya klausul rilis dengan nilai fantastis, yaitu sebesar 150 juta euro. MU diyakini tidak sanggup membayar semahal itu. Manchester City versus Dortmund, The Citizen menang 2-1. Manchester City menjamu Borussia Dortmund di Etihad Stadium. Tuan rumah tampil dominan sejak awal laga. Pasukan Pep Guardiola mampu mencetak gol di menit ke-19 lewat Kevin De Bruyne. Mahrez in from De Bruyne. Borussia Dortmund sempat menyamakan kedudukan lewat Marco Reus di menit ke-84. Beautiful ball. Royce in on goal. Marco Reus. Phil Foden kemudian menjadi pahlawan kemenangan Manchester Biru berkat golnya di menit akhir laga. This has come a Gundogan. There's Foden. Meski kalah, Dortmund mampu mengantongi gol tandang. Hal ini menjadi modal berharga untuk mereka menyongsong leg kedua di Signal Iduna Park. Kemenangan 1-0 di leg kedua sudah mengantar Tiborusen ke semifinal. Real Madrid versus Liverpool, Vinicius 2 gol, Los Blancos menang 3-1. Menjamu Liverpool di Estadio Alfredo Di Stefano, Madrid tampil agresif sejak kick-off. Liverpool kesulitan mengembangkan permainan di babak pertama, bahkan tak berhasil mencatatkan satu pun tembakan ke gawang. Sementara tuan rumah dengan nyaman memanfaatkan pertahanan Liverpool yang rapuh dan canggung untuk mendapatkan gol dari Vinicius Junior di menit ke-27. Vinicius na cara do gol lateral para dentro. Dan Marco Asensio di menit ke-36. E olha Asensio, vai ser o segundo, a bola vai entrar, entra. Babak pertama selesai 2-0. Liverpool menggebrak di awal babak kedua dan memperkecil ketertinggalan melalui Mohamed Salah pada menit ke-51. Simulação, o pontapé não sai bem. Salah na cara do gol lateral, bola para dentro. Namun lagi-lagi wakil Inggris ini mendapatkan pukulan usai dibobol Vinicius pada menit ke-65. Encontrar um timing melhor para o passe. Vinicius o 3-1, marca o Real Madrid. Skor 3-1 bertahan sampai peluit panjang. Real Madrid membawa bekal kemenangan ini untuk melawat ke markas Liverpool pekan depan pada partai leg kedua.
Vinicius Junior jadi man of the match di laga Madrid versus Liverpool. Vinicius Junior layak dinobatkan sebagai pemain terbaik alias man of the match Real Madrid versus Liverpool, duel leg pertama perempat final Liga Champions 2020-2021 di Estadio Alfredo Di Stéfano. Ia berhasil melesakkan 2 gol di pertandingan ini. Dia juga jadi pemain paling merepotkan bagi barisan back the Reds. Vinicius membuat total 4 tembakan, 46 sentuhan, 79% umpan sukses, 1 umpan kunci, 2 dribble sukses, dan 1 tackle. WhoScored memberikan rating 8,7 untuk performa dan kontribusi Vinicius tertinggi di antara pemain lain di lapangan. Kevin De Bruyne jadi man of the match di laga Manchester City versus Borussia Dortmund. Tak cuma menyumbang gol pembuka bagi Manchester City, De Bruyne juga tampil impresif sepanjang pertandingan. Hal tersebut diakui oleh pengamat teknik UEFA Roberto Martinez. Kevin De Bruyne tercatat melepas 2 tembakan serta mencatatkan akurasi umpan hingga 89% dengan melepaskan 2 umpan kunci. Tak hanya itu, De Bruyne juga tercatat 2 kali melakukan dribble sukses serta sekali memenangi duel udara. Gnabry positif COVID-19 jelang Bayern versus PSG. Kabar buruk menghampiri Bayern Munich menjelang laga kontra Paris Saint-Germain. Pilar di Rotten, Serge Gnabry dinyatakan positif COVID-19. Pihak Bayern mengumumkan Gnabry positif COVID-19 lewat situs resmi klub. Pemain asal Jerman ini harus melakukan karantina mandiri di rumah. Kondisi ini membuat Gnabry bakal absen saat Bayern menjamu PSG di Allianz Arena pada leg pertama perempat final Liga Champions. Porto versus Chelsea, misi bangkit The Blues. Chelsea akan menghadapi FC Porto di Ramon Sanchez Pizjuan. The Blues terbang ke Sevilla dengan modal yang kurang baik. Mereka baru saja kalah 2-5 dari West Bromwich Albion di Stamford Bridge. Tuchel mengatakan bahwa Chelsea harus sepenuhnya fokus di laga kontra Porto. Manajer asal Jerman ingin Chelsea menemukan kembali pola serangan terbaik mereka yang sempat hilang saat ditumbangkan West Brom. Tuchel juga mengungkapkan bahwa skuadnya kini dalam kondisi yang sangat baik untuk menghadapi FC Porto. Umpan-umpan Toni Kroos yang hancurkan Liverpool. Umpan-umpan Toni Kroos menjadi momok bagi Liverpool. 2 gol Real Madrid ke gawang si merah bermula dari umpan panjang mantan pemain Bayern Munich ini. Gelandang asal Jerman ini tampil menawan, mengalirkan bola dalam bangunan Madrid. Dikutip dari Opta, Kroos total melakukan 75 umpan. Di laga ini, presentase akurasi umpan akurat sebesar 90,7%. 4 umpan diantaranya adalah umpan kunci. Kroos tak hanya berperan dalam menyerang, tetapi juga saat Madrid bertahan. Ia membuat 1 tackle dan 2 intercept. Jurgen Klopp ungkap biang kerok Liverpool dihajar Real Madrid. Real Madrid sukses membungkam Liverpool di leg pertama perempat final Liga Champions 2020-2021. Skuad asuhan Zinedine Zidane itu menang 3-1 di Stadion Alfredo Di Stéfano. Usai dipermalukan Madrid, juru taktik Liverpool Jurgen Klopp mengungkapkan biang kerok kekalahan timnya. Sejumlah penampilan individu yang buruk akhirnya merugikan The Reds. Salah satu yang disoroti Klopp adalah kesalahan Trent Alexander-Arnold di menit ke-36. Ia berusaha menyundul bola kembali ke kiper, tetapi malah mengenai punggung dan memberi umpan kepada Asensio sehingga tercipta gol kedua. Selain itu, penyelamatan yang buruk dari Alisson membuat Vinicius mencetak gol ketiga untuk Madrid, mengakibatkan hancurnya setiap comeback Liverpool. Buang-buang peluang, Manchester City tak aman di kandang Dortmund. Pep Guardiola menyesalkan Manchester City yang buang-buang peluang saat menang 2-1 atas Borussia Dortmund. The Citizen belum sepenuhnya aman dengan hasil ini. Hal tersebut menjadi sebab utama The Citizen dalam kondisi yang tak sepenuhnya menguntungkan untuk menyongsong di leg kedua. Manchester City memang tampil kurang efektif pada laga leg pertama ini. Mereka sebenarnya mampu tampil dominan dengan mencatatkan penguasaan bola sebesar 59% dibanding 41% milik Dortmund. Mereka juga bisa melepas 9 tembakan dengan 5 on target.
Namun sayangnya hanya 2 yang bisa dikonversi menjadi gol. Situasi ini membuat Guardiola tak punya pilihan lain kecuali tetap membidik kemenangan di leg kedua yang berlangsung di markas Dortmund. Kemenangan pada leg kedua bakal memastikan mereka melaju ke semifinal. Kontroversi Manchester City versus Borussia Dortmund, gol Jude Bellingham harusnya disahkan. Kejadian kontroversial mewarnai partai leg pertama perempat final Liga Champions 2020-2021 antara Manchester City versus Borussia Dortmund, tepatnya ketika gol Jude Bellingham dianulir wasit. Wasit lebih dulu meniup peluit tanda terjadi pelanggaran Bellingham terhadap Ederson. Dalam tayangan ulang terlihat bahwa Bellingham mendapatkan bola terlebih dahulu sehingga keputusan wasit bisa jadi salah. Bahkan Ovidio Hategan justru mengganjar Bellingham dengan kartu kuning atas pelanggaran terhadap Ederson. El Clasico, De Jong minta tumbalkan Griezmann dari skuad Barcelona. Jelang Real Madrid versus Barcelona dalam laga bertajuk El Clasico Minggu 11 April, Frenkie De Jong membuat satu permintaan yang akan menumbalkan Antoine Griezmann dari skuad. Laporan dari Marca menyebutkan jika De Jong meminta pada Koeman agar dirinya kembali bermain di sektor tengah Barcelona, bukannya dipasang di antara 2 bek dalam formasi 3-4-1-2 seperti yang terjadi di laga kontra Real Valladolid. Meskipun bermain cukup apik di laga kontra Valladolid dan menjadi motor serangan kreatif Barcelona, De Jong merasa jika dirinya akan lebih terengginas jika dipasang di lini tengah alih-alih dipasang menjadi pemain belakang. Solskjaer bakal beri kejutan jelang Manchester United kontra Granada. Ole Gunnar Solskjaer dikabarkan akan memberikan kejutan menarik jelang lawatan Manchester United ke markas Granada di ajang Liga Eropa Jumat 9 April. Hal ini diharapkan bisa membuat para fans Manchester United percaya dan semakin yakin dengan master plan yang dimiliki oleh klub. Laporan dari Manchester Evening News menyebutkan jika Manchester United akan membawa predator muda jebolan akademi mereka, Tony Elanga, dalam lawatannya ke kandang Granada. Baru berusia 18 tahun, Elanga merupakan salah satu jagoan Manchester United U23. Ia bisa bermain melebar sebagai penyerang sayap dan tentu saja sangat piawai jika dimainkan sebagai ujung tombak di lini depan. Chelsea cuci gudang, Tuchel bakal tendang 9 pemain di bursa transfer. Revolusi yang digaungkan oleh pelatih Thomas Tuchel kabarnya bakal membuat kubu The Blues Chelsea melakukan cuci gudang pemain pada bursa transfer mendatang. Laporan dari Mirror menyebutkan jika ada 9 pemain yang kabarnya akan ditendang sebagai imbas revolusi Thomas Tuchel bersama Chelsea. 9 pemain tersebut diyakini tak masuk ke dalam skema permainan Tuchel dan hanya akan mengganggu dirinya dalam membentuk serta menyiapkan tim idamannya. Ke-9 pemain tersebut adalah Tammy Abraham, Kepa Arrizabalaga, Emerson Palmieri, Antonio Rudiger, Fikayo Tomori, Jorginho, Ross Barkley, Ruben Loftus-Cheek, dan Michy Batshuayi. AC Milan tak akan perpanjang kontrak Mandzukic. Penyerang AC Milan Mario Mandzukic telah berjuang dengan cedera sejak kembali ke Italia. Manajemen Rossoneri dikabarkan tidak berencana untuk memperbarui kontraknya. Mengutip dari Football Italia, Selasa 6 April, Tuttosport mengklaim Mandzukic memiliki peluang untuk membuktikan Milan salah, tetapi klub saat ini tidak berniat memperbarui kontraknya setelah si pemain kembali mengecewakan. Pemain berusia 34 tahun itu telah memainkan 5 pertandingan kompetitif untuk Diavolo dan belum pernah mencetak gol dalam balutan seragam Rossoneri. Juventus umumkan Federico Bernardeschi positif COVID-19. Sebuah kabar buruk datang bagi Juventus jelang laga kontra Napoli. Pemain mereka, Federico Bernardeschi, dikonfirmasi positif COVID-19. Menurut laporan tersebut, kondisi Bernardeschi sebenarnya cukup baik saat pemeriksaan itu. Sang pemain tidak mengalami gejala apapun yang biasanya dirasakan penderita COVID-19. Sesuai dengan protokol, sang pemain langsung menjalani isolasi mandiri. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News.
Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs!